Siapapun yang menyimpan kelicikan, cepat atau lambat bakal terbongkar. Dan buat AFC, jangan main-main sama Indonesia. Ya, kalaupun nggak bisa dibalas langsung, paling enggak satu persatu kartu asmu bakal kebongkar, kan gitu. Dan itulah yang kini sekarang dialami oleh AFC, terutama sang presiden Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Di mana makin kesini, dunia makin tahu seiring beragam bukti kalau AFC emang sarangnya mafia di kawasan Asia semakin kelihatan. Nah, setelah ditelusuri lebih jauh serta lebih dalam, rupa-rupanya bukan cuma presidennya aja nih yang punya jejak kelam, hitam, dan kontroversi. Karena banyak orang problematik yang ternyata duduk di kursi wakil presiden maupun komite eksekutif AFC. Nah, dari semuanya setidaknya ada 6 nih para petinggi AFC yang bermasalah. Dan ada untungnya sih, ketum PSSI yang sekarang gak ikutan circle semacam itu, walaupun ya resikonya kita bakal lebih sering dikerjai. Apalagi nih, di round 4 nanti Indonesia jadi satu-satunya tim non-Timur Tengah dari 6 tim yang lolos. Tapi gak apa-apa, kita buktikan aja kalau Indonesia adalah bangsa yang besar serta siap melawan apapun demi bisa mencapai mimpi tertinggi. Yap, sebagai sebuah organisasi, adalah sesuatu yang wajar kalau setiap anggotanya punya tujuan serta ambisi tertentu. Dan sebenarnya itu normal kok dimanapun berada. Hanya saja nih yang jadi masalah, banyak di antara mereka yang siap menghalalkan segala cara buat mencapai tujuan tertentu. Gak jarang cara-cara yang dilakukan sangat licik, picik, dan gak masuk akal. Nah, AFC sendiri, belakangan ini jadi organisasi yang banyak disorot media-media besar. Mulai dari beragam kontroversi di Piala Asia baik di level senior maupun U23. Lalu kontroversi antara India versus Qatar di round 2. Kemudian kontroversi ketika Indonesia away ke Bahrain. Sampai yang terbaru, penunjukan Arab Saudi serta Qatar sebagai tuan rumah round 4 yang dirasa janggal pol. Ya intinya banyak deh kekocakan AFC yang mana kalau dijabarin satu-satu, walah bisa nggak kelar-kelar nih. Dan setelah ditelusuri rupanya, selain presiden AFC, ada pun para petinggi AFC lainnya yang boroknya kebuka satu persatu. Jelas ini adalah pukulan telak sekaligus karma yang mungkin harus didapatkan AFC setelah rangkaian keputusan kontroversial yang mereka buat khususnya soal Indonesia yang selama ini banyak dapat kerugian yang mungkin gara-gara nggak punya sosok kuat di struktural organisasi. Yang pertama, kita mulai dari wakil presiden senior AFC yang bernama Zhao Zhao. Diketahui kalau pria asal Myanmar tersebut sudah menduduki jabatan Wapres senior AFC sejak 2023 lewat Kongres AFC ke-33 di Manama, Bahrain. Nah, Zhao sendiri sebelumnya adalah wakil presiden AFC dari zona 1 atau Asia Tenggara. Dan kalau kalian belum tahu, lulusan Matematika Universitas Yangon ini juga sosok yang sulit dijungkalkan dari kursi Presiden Federasi Sepak Bola Myanmar sejak ia menjabat dari tahun 2005. Latar belakangnya yang kuat sebagai pebisnis ulung menjadikannya sangat mudah mendapatkan segala keinginan termasuk jabatan. Hal itulah yang disinyalir menjadi alasan mengapa ia begitu mudah masuk ke jajaran elit petinggi AFC. Zhao sendiri dikenal sebagai sosok yang ambisius. Bahkan saking ambisiusnya, ia pernah nekat mau mengambil alih sebuah perusahaan di Singapura. Yang sayangnya, usaha itu dijegal oleh otoritas Amerika Serikat. Ya, pihak AS ketika itu mengklaim kalau Zhao adalah antek-antek dari junta militer Myanmar, WikiLeaks. Menurut laporan, DVB News, seperti juga dikutip dari Suara mengabarkan, kalau Zhao diduga adalah kroni rezim militer Tan Swe. Nah, Tan Swe sendiri adalah mantan Perdana Menteri Myanmar yang bertangan besi. Selain itu, Zhao juga diduga memiliki pendapatan tahunan sebesar 500 juta dolar atau 7,7 triliun rupiah. Sampai akhirnya terlibat berbagai masalah lewat perusahaannya, Max Myanmar Group. Diketahui kalau proyek Max Myanmar Group
beberapa kali melanggar aturan tata kota sehingga menciptakan masalah serius. Jelas melihat segala kelakuan si Zhao Zhao tadi, harusnya ia nggak boleh dong seenaknya bisa masuk jajaran elit petinggi AFC. Namun kembali lagi, kalau udah urusan fulus, jejak-jejak negatif tadi seakan tak menjadi pertimbangan di Kongres AFC. Karena si Zhao Zhao bukannya out, malah menjadi senior wakil presiden. Berikutnya ada sosok wanita asal Bangladesh bernama Mahfuza Akhter Kiron yang berhasil menduduki jabatan komite eksekutif AFC. Nah, ini orang sumpah kocak abis, dan bisa-bisanya orang modelan gini punya jabatan penting loh di AFC. Enggak, bukan karena dia cewek, tapi ini murni soal kapabilitas dan kompetensinya. Termaksud ketika secara mengejutkan ia mampu memenangkan pemilihan untuk kursi Dewan FIFA pada tahun 2017 yang diperuntukkan bagi wanita Asia. Namun setelah itu, satu persatu boroknya mulai kelihatan, terutama setelah ia melakukan wawancara dengan BBC World Service. Mahfuza sebagai anggota Dewan FIFA justru kelihatan sosok yang miskin pengetahuan alias pelongo-pelongo. Bayangin dulu aja deh, anggota Dewan FIFA macam apa, yang bahkan gak tahu siapa juara bertahan Piala Dunia Wanita saat itu. Yap, ketika itu dia kelihatan banget gelagapan dan asbun Korea, lalu tiba-tiba Jepang, sebelum akhirnya membetulkan kejawaban yang benar yaitu Amerika Serikat. Nah, di tahun 2019 nasib buruk menghampiri Mahfuza nih, yang mana ia ditangkap di Dhaka karena terseret dugaan kasus pencemaran nama baik Perdana Menteri Sheikh Hasina. Tapi alih-alih ngaku, ia malah menuding sang Perdana Menteri menerapkan standar ganda pada sepak bola dan kriket. Alah, kocak. Selanjutnya ada Mehdi Taj yang juga menjadi salah satu wakil presiden AFC sejak tahun 2019. Yap, sosok Mehdi Taj ini juga nggak kalah kontroversialnya. Bahkan dia ini udah ditandai loh sama kalangan komunitas sepak bola Iran, terutama ketika mencalonkan lagi menjadi Presiden Islamic Republic of Iran Football Federation atau IRIFF pada tahun 2022 lalu. Yang bikin gedek, ia dengan bangga mencalonkan diri tanpa merasa malu pernah punya rekam jejak yang buruk. Yap, sebelum mencalonkan diri kembali, Mehdi sejatinya pernah menjabat sebagai Presiden IRIFF pada tahun 2016 hingga 2019. Nah, di ujung masa jabatannya, si Mehdi ini berjanji akan membayar 8,3 juta dolar atau 129,2 miliar rupiah untuk Mark Wilmots, pelatih timnas Iran asal Belgia ketika itu. Namun selama 40 hari Wilmots berada di Iran, ia mengungkapkan bahwa IRIFF telah melanggar kontrak dan ia pun sudah melaporkan masalah ini kepada FIFA. Tapi hingga ia jadi wakil presiden AFC, kasusnya bablas gitu aja, kayak nggak ada apa-apa. Dan kalian ngerti dong arahnya kemana? Yang jelas pada tahun 2023 si Mehdi Taj ini kembali kepilih sebagai presiden IRIFF setelah mendapatkan dukungan hampir semua anggota majelis IRIFF. Yang keempat ada Ravshan Irmatov. Kayaknya Kongres AFC di Manama, Bahrain 2023 telah melahirkan para mafia-mafia handal di tubuh AFC yang udah nggak bersih-bersih amai juga sih. Bayangin aja, setelah kroni junta militer dan presiden federasi yang diduga melakukan pelanggaran kontrak, muncul pula nih nama Ravshan Irmatov yang jadi salah satu anggota komite eksekutif. Masalahnya, kok bisa gitu loh mantan wasit yang terkenal akan kontroversinya bisa duduk di jabatan sepenting itu. Dan lucunya sebelum ini pun nggak tahu gimana ceritanya, Federasi Sepak Bola Uzbekistan atau UFA malah ngangkat dia jadi wakil presiden utama. Nah, kalau ditelusuri lebih dalam, so pasti urusannya nggak jauh-jauh dari Fulus Marfulus. Perihal rekam jejaknya sebagai wasit, ia pernah dihujat warga Meksiko lantaran tidak memberikan negara tersebut hadiah penalti ketika bek Kroasia, Dario Serna, terlihat jelas melakukan handsball di Piala Dunia 2014. Setahun sebelumnya, ia juga bikin keputusan yang lebih ngaco di laga Italia versus Brazil dalam Piala Konfederasi 2013. Yap, di laga tersebut, Giorgio Chiellini mencetak gol hanya beberapa saat setelah Irmatov meniup peluit penalti. Harusnya sih ada penalti buat Italia, tapi Irmatov nggak tahu kenapa mendadak justru mengesahkan gol Chiellini. Intinya, masuknya dia ke jajaran tinggi AFC benar-benar aneh pol.
Yang kelima ada Chung Mong-gyu. Pria Korea Selatan itu hari ini menjadi salah satu anggota Komite Eksekutif AFC. Dan di tahun 2016, ia pernah menjabat sebagai wakil presiden AFC. Tentu ada sejumlah persoalan pelik yang pernah menyeret pria yang juga menjabat sebagai presiden KFA ini. Di mana salah satu yang cukup membuat geger adalah perekrutan pelatih timnas Korea Selatan, Ho Myung-bo, pada pertengahan tahun 2024 lalu yang dinilai tidak adil. Yap, Myung-bo diduga terpilih lewat seleksi yang tidak layak. The Korea Herald melaporkan bahwa Chung Mong-gyu telah menyusun siasat licik untuk menutupi kebenaran. Nah, sebelum ini pun, Chung Mong-gyu juga bermasalah soal hal yang sama. Dan itu juga menyeret nama Jürgen Klinsmann, pelatih asal Jerman yang dipecat. Usai Korea tampil buruk di Piala Asia Januari lalu. Usutnya usut, rupanya penunjukan Klinsmann sebagai pelatih pun juga menuai kontroversi. Diceritakan saat Klinsmann bertemu Chung Mong-gyu, dan Klinsmann bertanya pada Mong-gyu apakah Korea membutuhkan pelatih atau tidak. Tidak berselang lama, tanpa was-wis-wus, si Mong-gyu pun langsung menunjuk Klinsmann sebagai pelatih. Padahal nih ketika itu Klinsmann cuman guyon-guyon aja alias bercandaan, tapi malah ditanggapi serius. Setelah jabat, publik Korea langsung dibuat jengkel sama kelakuan pelatih asal Jerman itu. Karena selama menjadi pelatih Song Heung-min dan kawan-kawan, Klinsmann kabarnya tidak mau tinggal di Korea. Lah gimana ceritanya coba? Hal itu diperparah dengan kondisi ruang ganti yang panas karena para pemain termaksud kabarnya Son juga tidak senang dengan sikap Klinsmann yang dianggap terlalu cuek dan arogan. Gimana ya? Salah sendiri orang bercanda diseriusin, kan gitu. Lebih lanjut, pasca kekalahan Korea Selatan atas Indonesia di 8 besar Piala Asia U23 tahun lalu, nama Shin Tae-yong kembali ramai jadi perbincangan di sana. Di mana banyak media Korea yang memberikan pujian kepada dirinya. Yap, media-media di Korea menilai jika Shin Tae-yong telah sukses mengubah wajah sepak bola Indonesia sehingga menjadi tim yang layak diperhitungkan di level Asia. Selain itu, publik di sana juga menyesal pernah memperlakukan Coach Shin dengan buruk pada tahun 2018 lalu karena pada akhirnya mereka sadar kalau Coach Shin hanya dijadikan kambing oleh siapa? Yap, Chung Mong-gyu. Yang terakhir nih, ada Somyot Ponpangmong. Yalah, sulit banget sih namanya. Nah, si Somyot ini adalah salah satu komite eksekutif AFC yang juga berasal dari ASEAN. Selain itu, dia adalah bekas presiden FA Thailand sebelum Nualpan Lamsan alias Madam Pang menjabat. Nah, si Somyot ini juga dikenal sebagai purnawirawan polisi yang bajunya penuh noda. Nah, dari sekian noda itu, ada satu nih yang paling menggegerkan. Tahun 2012, Somyot harus menghadapi tuduhan terlibat dalam kasus tabrak lari pewaris perusahaan Red Bull di Thailand, Forayut Yuvidia, yang menewaskan anggota polisi lalu lintas. Saat kejadian, Somyot diketahui masih menjabat komisaris polisi. Ia diduga membantu Forayut menghindari hukum dan merusak barang bukti. Ingat ya, Forayut bukan Jirayut, oke? Nah, Forayut yang sempat didakwa akhirnya bebas karena semua dakwaan itu telah dicabut pada tahun 2020. Kemudian pada Agustus 2024 lalu, giliran Somyot yang justru didakwa atas kasus ini karena dianggap mengabaikan tugas. Selain kasus ini, Somyot juga menghadapi tuduhan kasus korupsi terkait suap pemberian impunitas pada orang-orang kaya di Thailand. Saat Somyot masih menghadapi dakwaan, dikabarkan dia menunjuk pengacara handal untuk memenangkan perkara dan sampai sekarang ia pun diketahui sudah tidak lagi mengurusi sepak bola Thailand. Yap, terlepas dari apapun, sekarang semua tahu kan gimana busuknya internal AFC? Dan gak apa-apa kok kalau kalian tambah sebel, karena ya gimana? Orang-orang yang punya catatan kelam dan hitam, seolah gampang banget gitu loh duduk di posisi penting. Dan dari sini Mimin jadi tambah paham kenapa Pak Erik agak gimana gitu sama AFC. Makanya beliau pun gak mau protes terlalu menggebu-gebu soal tuan rumah round 4. Mungkin karena selain udah males ya, pastinya juga nggak bakal digubris juga. Ya mungkin FIFA adalah organisasi yang nggak sehat, tapi AFC ternyata nggak sealim penampilan anggotanya. Maka dari itu, buat Indonesia sabar-sabarin aja. Dan kalau dikerjain, ya udah lawan aja. Serta tunjukin kalau bangsa kita nggak sesepele itu. Toh gimana pun, kita masih punya FIFA kok. Walaupun ya sebenarnya, FIFA ini juga nggak bersih-bersih amat organisasinya. Pokoknya di luar itu semua,
fokus sama apa yang jadi kekurangan tim kita. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus timnas Indonesia.